Baik, selanjutnya kami persilakan dulu ke Pak Mulyadi untuk memberikan masukan dari ketiga proposal ini. Baik, silakan Pak Mulyadi. Pertama untuk Putri dulu. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yanto, MIP, yang jadi moderator sekaligus kaprodi kita yang perpustakaan ya. Yang hari ini menguji bareng dengan Bapak untuk proposal 3 orang, Putri Yuliana Cinderella ya, Mutiara Putri Nur ya, betul ya. Kemudian Yulianwari ya. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan secara bergiliran satu persatu ya, paralel. Nah ini Bapak akan memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, dan ini dalam ujian proposal ini juga menentukan ya layak tidak layaknya untuk maju ke bimbingan menjadi sebuah skripsi. Nah, dalam kesempatan ini Bapak sekaligus saja ya, tiga ini satu-satu nanti secara sekaligus. Yang perlu Bapak sampaikan dalam membuat proposal ini, di ujian proposal ini ada 3 hal yang harus dapat. Kalau tiga itu dapat, Bapak anggap selesai. Kalau tidak, berarti kemungkinan ngulang lagi ya. Jadi pertama adalah objek yang akan diteliti apa. Nah, itu nanti kita akan tanya satu-satu. Misalnya objeknya yang diteliti, misalnya English slide, ada nggak English slide-nya? Pemasaran jasa informasi, ada nggak pemasaran jasa informasinya? Kemudian misalnya aktivitas satu lagi apa, motivasi kerja pengelola ya, pengelola ada nggak di sana? Kalau ada, berarti objeknya ada yang mau diteliti ya. Kalau itu ada, selesai satu. Nah, kalau itu belum ada, bicara pengelola, ternyata tidak ada pengelola. Bapak tanya nanti pengelolanya ada berapa di sana? Ternyata misalnya tidak ada pengelolanya, Pak. Di situ hanya ini saja, misalnya apa? Namanya saja misalnya, tidak ada orang yang kerjanya. Nah, itu kita tidak bisa ya. Baik, itu pertama. Kedua, yang kita akan tanyakan adalah nanti di masalah ya, rumusan masalah. Pertanyaan masalah ada berapa, lalu kemudian dijadikan menjadi kegelisahan akademis ya. Masalah besarnya apa dari 3 itu ya. Nanti di sana ada misalnya English slide, apa yang jadi persoalan? Kalau itu ketemu, ada Pak, oh ternyata misalnya pengelolanya SDM-nya kurang, itu masalah kan? Nah, gitu ya. Kalau itu ada, kita berjalan 2 itu. Lalu yang ketiga adalah konsep atau kerangka teori ya, atau orang bilang visuanalisis. Jadi objek itu ada masalahnya, menyelesaikannya pakai apa? Tentu pakai teori ya, tentu pakai konsep. Nah, kalau 3 itu sudah ada, berangkat ke lapangan. Kalau 3 itu belum ada, tidak bisa ya. Karena kita kan hasil belum ada, karena kita belum melakukan penelitian ya. Jadi bedakan ya, karena nanti beda dengan ujian skripsi, nanti kita tanya itu hasilnya. Ini paling-paling ada mini riset, kita sudah pernah melihat pegawainya berapa yang nanti akan kita uji. Jadi 3 itu ya. Oke, baik. Selain dari yang lain-lainnya, yang A sampai F itu ya, A pendahuluan, yang lain-lainnya. Tapi yang utama adalah 3 itu. 3 itu ketemu, yang lainnya bisa berlaku. 3 itu tidak ketemu, berakibat tidak bisa berlanjut kan? Konsepnya tidak ada. Saya mau menyelesaikan pakai apa misalnya? Tidak bisa juga. Tidak bisa kita akan mau ngapain di sana? Ya, di lapangan mau ngapain? Kita tidak jelas ya. Oke, baik. Pertama dari Putri ya. Motivasi kerja ya bagi staf lulusan non ilmu perpustakaan sebagai pengelola perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Banyuasin. Keasupan Banyuasin ya. Sekarang Bapak tanya pengelola. Pengelolanya ada berapa orang? Pengelola perpustakaannya ada 11 yang non ilmu perpustakaan itu ada 8. Oke. Yang ilmu perpustakaan ada 3. 8 ada 3. Ya. Oke. Pengelola itu di perpustakaan ada 2, 1 pengelola, 1 pustakawan.
pustakawan dia sudah diangkat ya menjadi pegawai negeri. Pustakawan apa dia? Pustakawan pertama, muda, madya, utama. Nah, kalau dia pengelola bisa non ilmu perpustakaan, juga bisa ya pengelolaan, termasuk pustakawan juga dia sebagai ini. Masih masuk dua-duanya ya. Nah, yang jelas di sini yang mau diteliti pustakawannya apa pengelola? Staf pengelola. Staf pengelola ya. Staf pengelolanya. Coba bisa jelaskan gimana itunya? Staf pengelolanya. Jadi 3 orang yang pustakawan. Ya, 3 orang itu yang 8 orang itu yang ilmu perpustakaan kan? Ya. Yang 3 orang itu ilmu perpustakaan. Jadi yang akan diteliti itu 8 orang yang ilmu perpustakaan itu. Oke. Pustakawan bisa non ilmu perpustakaan tapi dia sudah diklat terus diangkat jadi pustakawan. Nah, sekarang pernah ditanya ada pustakawannya ada berapa? Nah itu ya, nanti perlu jelaskan. Kalau kita konsekuensinya kalau saya hanya pengelolanya saja Pak, berarti kan tidak masuk. Atau mau semuanya Pak, pustakawannya, pengelolanya. Ini pengelolanya sudah. Berarti yang pustakawan tidak. Tidak. Kenapa tidak dimasukkan? Karena kan ini Bukan non perpustakaan. bukan, karena kan motivasi kerja bagi staf lulusan ilmu perpustakaan. Non ilmu perpustakaan dia sudah belum jadi pustakawan ya. Ada yang non ilmu perpustakaan, Bapak dulu kan non ilmu perpustakaan tapi ikut diklat kemudian jadi pustakawan juga. Iya. Sama, disamakan dengan orang yang perpustakaan. Nah, sekarang memang tidak ilmu perpustakaan. Tanya sebagai pegawai. Staf. Kerjanya apa? Tugasnya apa dia di sana ya? Tergantung, ada yang di meja, ada yang di pelayanan, ada yang di bantu-bantu untuk selfie, ada yang bantu untuk penomoran juga Pak, ada video klasifikasi. Nah, jadi itu bisa nanti dibatasi. Saya Pak ada berapa orang? 8. 8 sebagai informan. Nanti perlu dicek lagi yang 8 itu apakah dia ya walaupun ilmu pustakawan kalau dia ini kan dia jadi pustakawan dia masuk dalam kelompok pustakawan kalau dia kan. Nah, itu konsekuensinya nanti dikasih batasan Pak di sana pegawainya ada 11 orang tapi yang akan saya uji di lapangan adalah yang tidak ilmu perpustakaan, non perpustakaan ada 8 orang ya. Nah itu jadi kadang-kadang kita menjadi persoalan ya antara non perpustakaan dan perpustakaan. Sebenarnya kalau mau membedakannya sudah tanpa ada pembedaan perpustakaan atau non perpustakaan itu sudah jelas itu misalnya 1 pustakawan, 2 pengelola. Kalau di swasta dia pengelola. Kalau ini masih kalau misalnya dibilang motivasi kerja pustakawan di Universitas Muhammadiyah misalnya, atau dia jadi swasta ya, nah itu malah Bapak kemungkinan bisa Bapak coret karena dia pustakawan apa bukan, jangan-jangan hanya pengelola saja kan. Itu beratnya seperti itu ya, sampai kita kecuali perusahaan itu kan di negeri ya, di perpustakaan daerah ada pustakawannya, ada yang tidak. Kayak itu ya, objeknya ada ya, yang mau ditelitinya ada, orangnya 8. Oke, selesai, 1 ya. Tapi nanti perlu kita cek lagi juga ya kan. Oke, yang kedua Mutiara ya, Mutiara Putri betul. Ya. Pemasaran jasa informasi di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bangka ya. Ya. Oke, yang dimaksud pemasaran jasa informasi seperti apa? Kerjaan apa ya? Di perpustakaan itu kan ada beberapa jasa layanan. Nah, jasa layanan itu yang dipasarkan ke pustakawan. Jadi dilihat kalau disesuaikan sama teori pemasaran itu kan jasa-jasa itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan perpustakaan tersebut. Ya, maksud Bapak kan mau ke sana, mau meneliti. Ya. Saya mau meneliti pemasaran jasa informasi. Ini Pak, 1, 2, 3. Itu yang maksud Bapak objek itu. Jadi jangan sampai ke sana hanya mau ngapain ya saya pemasaran jasa informasi itu. Nah, jadi harus sudah jelas dulu. Ya, jadi kan di perpustakaan tersebut kan udah ngelakuin pemasaran juga Pak. Nah, di sini saya tuh ingin meneliti apakah pemasaran strategi apa lagi yang ingin mereka lakukan dari pemasaran tersebut, dan juga apakah itu tuh bisa meningkatkan minat kunjung perpustakaan, apakah pemasaran yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan Apa perpustakaan. saja pemasarannya? Itu kita mau jelas dulu ya, apa saja pemasarannya? Yang dilakukan di sana. Ya.
di sana sudah melakukan promosi. Promosi seperti apa? Sampai seperti itu ya? Promosinya dia menggunakan brosur. Ada brosur ya? Iya. Ada brosur, oke. Terus apa Sama lagi? mereka melakukan literasi mengudara. Itu mereka ke tiap hari Senin di RRI itu mereka kayak mengundang pustakawan-pustakawan lain. Nah, itu dicatat ada ya, itu yang akan kita lihat di lapangan itu. Jadi brosur ada, Pak, ada brosurnya. Saya masalah jasa informasi ini brosurnya ada. Itu objeknya saya. Terus mengudara tadi apa? Radio? Mengudara. Ya radio RRI Pak. RRI berarti menyampaikan perpustakaannya melalui radio RRI. Terus apa lagi? Terus mereka juga melakukan keterampilan Ada berapa semuanya? mereka juga ada inklusi sosial sama kegiatan terampil merajut dan terlatih menulis. Jadi sering kayak Merajut? ya terampil merajut dan juga terlatih menulis. Menulis ya, publikasi. Publikasi Untuk kayak seminar-seminar kayak gitu untuk pustakawan biasanya. Pustakawannya ya, Iya. sebagai upaya untuk memasarkan. Yang kelihatan jelas tadi apa yang mengudara tadi? Iya, literasi mengudara itu yang kata jelaskan. Soalnya setiap Senin. Senin ada ya, kemudian brosur biasa, kemudian apa lagi? Inklusi sosial sama Inklusi sosial apa ya? Inklusi kan kegiatan yang langsung dengan kenyataan masyarakat ya. Terus, oke. Ya secara ini, kalau ya itu ya ada yang betul maksud Bapak ada lah gitu yang mau kita teliti di situ kan. Oke, ceknya ada. Oke, sementara itu ini dulu satu Putri Mutiara ada. Kemudian William Nuari ya. Slim, English slide ya. Jelas English slide-nya ada ya. Ada English slide ada. Hanya saja jadi persoalan adalah apakah layanannya, apakah pengelolaannya? Itu lebih ke pengelolaan. Baik pelayanan juga, pengelolaan juga. Pengelolaan juga ya. Pelayanan, pengelolaan juga, tapi di judul jadi Ada di judul pelayanan ya. Tapi lebih ke pelayanan sih Pak. kita positif ke layanan. Karena kan nanti di perpustakaan itu ada 3, pengadaan, pengelolaan, dan layanan. Pelayanan sudah fokus di layanan aja, ke sana kita pelayanan Pak. Ini layanannya, maka opaknya seperti apa, kemudian jadi kan kalau pengelola input bukunya juga gimana? Jadi itu ini Pak, mau penjelasannya di situ. Ini slide-nya mau dipakai semuanya apa hanya sebagian saja? Sebagian saja. Cuma bagian ke layanan. Pelayanan ya. Nanti selain dari pelayanan kan menyebarkan ya. Kan misalnya orang nyari temu balik, itu kan sebenarnya layanan ya. Itu kadang-kadang orang dibuat judul temu balik informasi dengan ini dan ini di slide, ini layanan ya. Layanan sejauh pemahaman William apa? Yang itu layanan adalah Layanan dengan ini slide ya, nih. Iya. Jadi suatu informasi yang diberikan kepada pengguna melalui ini slide Pak. Itu layanan itu kayak lebih ke kalau itu membahas English Lab ya. Nah dengan kayak kalau di Win itu menggunakan Slim. Nah layanan itu di Dinas Kalsel itu menggunakan English Lab Pak. Selain dari menjaga informasi, dan juga mencari informasi dan juga menyebarkan informasi. Itu yang mau nanti di lapangan lo, misalnya menyebarkan informasinya gimana? Melalui English Lab di Dinas Kearsipan ya. Sudah online apa? Kalau di Dinas Kearsipan English Lab-nya masih offline Pak. Offline ya. Tapi offline pun kita bisa di layanannya salah satunya ya opak itu ya, kemudian harus pada katalog itu kan layanan karena orang datang kemudian mau cari buku pakai program itu. Ini bukunya misalnya Jalaluddin Pendidikan Islam, klik ini sama seperti temu balik itu kan layanan. Nah selain dari itu apa? Selain dari mau ambil buku apa lagi? Juga bisa mencari itu Pak, lebih ke data
informasi, menyebarkan informasi. Lebih ke- Ada kolom ininya, misalnya kolom-kolom khusus untuk menyebarkan informasi. Ada, Pak, di- Karena itu yang mau kita cek di sana itu kan. Kecuali kalau misalnya penerapan English Slide ya, artinya semuanya Pak, ini kita lihat, kita cek bagaimana mengelolanya, bagaimana melayani, karena ini dia khusus kelayanan. Nah itu konsekuensinya juga harus itu nanti kita ini. Yang jelas English Slide ada. Terus di layanan ya. Layanan. Nanti kita berkembang di dalam bimbingan layanan seperti apa saja. Minimal ada satu tadi yang untuk temu balik ya, kopaknya ya. Oke. Yang judulnya sudah, anggaplah objeknya sudah ada ya. Hanya saja tinggal bertiga ini apakah ada yang pernah meneliti, tidak ada persoalan itu aja ya, karena memang pasti sudah ada. Kalaupun ada, tinggal cari saya bedanya ini Pak. Ini kan tadi kan ada Pak orang meneliti English Slide di sana, tapi saya khusus layanannya. Kan itu beda ya. Saya pemasaran jasa informasi, saya dari radio ini Pak orang belum ada, ya kan? Kemudian ada apa tadi satunya? Motivasi. Penerapan satunya motivasi ya, pengelola ya, motivasi pengelola. Nah apa saja misalnya yang saya khusus mengenai ilmu perpustakaan, nah, itu sudah beda ya. Orang Pak, sana semuanya pegawainya di saya hanya yang tidak ilmu perpustakaan saja, itu kan berbeda. Jadi begitu ya, kita cari yang beda sedikit dengan orang lain sehingga kita tidak dianggap sama dengan orang lain. Oke, baik, yang kedua langsung saja. Apa yang jadi persoalan? Masalahnya mau diambil itu, mau ngambil judul ini kan karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kalau sudah sudah benar ya, kenapa mau diteliti? Banyak masalah apa yang saya misalnya? Silakan. Apa yang jadi persoalan? Permasalahan itu yang pertama, terdapat lebih banyak staf pengelola perpustakaan yang bukan dari jurusan ilmu perpustakaan daripada yang dari jurusan ilmu perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, staf kurang memahami cara pengelolaan seperti penomoran dan selfie. Tapi di sini penulis melihat motivasi staf itu sangatlah tinggi. Ya, itu masalah terus dituangkan dalam pertanyaan masalah kan? Apa pertanyaannya? Nah itu kan saya lihat Pak, itu persoalan akhirnya kan dituangkan dalam masalah, karena itu yang mau dijawab kan? Nah di perumusan masalahnya apa dia? Apa motivasi staf lulusan perpustakaan bekerja di dinas perpustakaan dan keasikan Kabupaten Banjarmasin? Dan yang kedua, faktor apa saja yang mendorong motivasi staf lulusan ilmu perpustakaan dalam bekerja di dinas perpustakaan dan keasikan Kabupaten Banjarmasin? Enggak, tadi kan kata Bapak tanya masalahnya apa? Tadi masalahnya karena apa tadi? Terdapat lebih banyak staf pengelola yang bukan dari jurusan ilmu perpustakaan. Lebih banyak staf pengelola perpustakaan, maka dibuat rumusan masalah. Kenapa? Apa? Motivasi staf lulusan ilmu perpustakaan itu bekerja di dinas perpustakaan dan keasikan Kabupaten Banjarmasin. Selaras ya, jalan dengan prolog di depan tadi sejalan. Iya, karena peneliti menemukan bahwa semangat kerja staf itu sangat tinggi walaupun dengan keterbatasan yang ada tadi. Ya, kenapa tinggi? Karena masalah itu bukan, kan biasanya gap ya, ini yang negatif itu jadi masalah. Ternyata tidak seperti itu. Yang baik pun jadi masalah. Kenapa dia baik? Itu masalah. Ya, oh Pak dia baik karena punya kemampuan agama yang ini misalnya kan, itu kan masalah yang mau diungkap kan. Kenapa dia baik? Bukan hanya jelek saja ya. Orang baik juga ditanya kenapa ya orang itu baik, kan persoalan juga. Jadi bisa seperti itu ya permasalahannya. Baik, satu motivasi ya. Apa motivasi? Tapi sebaiknya motivasi itu karena judul kita motivasi, maka gongnya kan di situ. Artinya di bawah ya. Ke bawahnya Pak, motivasi juga. Coba yang nomor 2-nya Pak. Faktor yang mendorong motivasi. Nah, motivasi juga. Iya. Faktornya, Pak. Faktor yang mendorong motivasi. Apa motivasi? Sama nggak? Sama. Walaupun kalimatnya tidak ada mendorong, masih sama juga. Motivasi dia mau kerja. Sama faktor-faktor. Dan duanya faktor-faktor. Faktor-faktornya. Faktor. Ya.
sebenarnya biasanya dirangkum dalam satu ya, pokoknya motivasi di situ ada mendorongnya, ada faktornya, ada apa, tinggal satu lagi apa itu, begitu ya. Jadi dua itu jangan sama. Artinya bisa saja misalnya bagaimana kondisi kerja atau budaya kerja kayak gitu kan. Nanti kita ceritakan ini kerjanya seperti ini, apa aktivitasnya itu. Baru kedua, karena motivasi yang kedua. Jadi faktor dan pendorong dan lainnya. Tapi kalau masih motivasi masuk ke jadi satu persoalan gitu kan. Nah tinggal satunya tentang ya cerita saja. Misalnya ada cerita bagaimana apa ya, kalau budaya itu judulnya budaya, bagaimana aktivitas kerja atau apa, nah gitu ya. Jadi aktivitas kegiatan kerjanya di situ apa, baru kita anggap baik gitu ya, baru motivasi dan dorongan dan faktor-faktornya jadi satu. Nah, cari satu itu yang di depan itu apa yang sama, yang jadi satu saja motivasinya, bukan dua. Bukan berarti ya memang beda Pak, satunya faktor, satunya mendorong, satunya faktor, tapi motivasi sama kan gitu kan. Sama aja kalau Bapak anggapnya itu nanti sama satu pertanyaan gitu kan. Nah itu bisa saja nanti ya apa, bagaimana aktivitas apa ya, kerja pengelola di perpustakaan gitu aja. Nanti ceritakan judulnya aktivitas kerja, nanti diceritakan kerjanya sebagai pengelola, sebagai apa, belum ada ini misalkan ya, bisa juga seperti itu. Nanti bisa di itu ya, tapi maksud Bapak ada dua hal yang berbeda, satunya di faktor dan itu kalau bisa jadikan satu, itu ya masalahnya. Oke, kemudian yang ini Pak, pemasaran Mutiara apa? Mutiara? Permasalahannya itu yaitu masyarakat tuh belum tahu kalau perpustakaan itu merupakan tempat untuk mendapatkan informasi. Sehingga dari data tersebut tingkat kunjung pustaka di perpustakaan itu belum meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi di sini ingin apa yang dijadikan masalah itu apakah strategi yang akan dilakukan dari pemasaran jasa apakah strategi yang dilakukan perpustakaan itu agar tingkat Kalau strategi hati-hati ya, berarti judulnya strategi, ini saja persoalan ya. Memang strategi ini ya, di dalamnya ada strategi. Jadi jangan seolah-olah kita ya memang mau bicara strategi, bagaimana pemasarannya, strateginya. Nah, kadang-kadang kan itu kita mau anggap sebagai ada persoalan tentang strategi misalnya. Memang itu memang dibuat strategi yang duanya. Masalahnya strategi. belum bisa masalahnya. Strategi ya. Kenapa tiba-tiba muncul strategi? Kemarin tuh sempat konsultasi Pak sama PA. Iya, karena apa ya? Itu yang kita jadi ini kan apa? Apa ya? Memang ada muncul juga, tidak muncul juga. Jadi dalamnya memang karena kita biasanya kalau pemasaran ya strategi. Bahkan kalau kita pakai konsep nanti ada beberapa konsep, beberapa tentang apa strategi tentang pemasaran ya. Strategi jadi. Kalau tidak strategi apa? Bisa mengungkap itu ya. Jadi jangan sampai terjebak. Kaji tentang strategi. Jadi di dalamnya nanti kalau dibuat buku kan nanti strategi pemasaran. Mungkin ke bagaimana pemasaran jasa informasi yang dilakukan. Jadi di dalamnya ada strategi, ada apa, ada faktor gitu ya. Bapak hanya ingin menghindari saja kan. Jadi di dalamnya pasti mengkaji tentang strategi kan. Karena udah banyak orang mungkin menggunakan strategi ya. Kita kan pengen cari ini ya, lebih luas, lebih saya bicara pemasaran ternyata di dalamnya ada strategi, ada sama seperti itu, ada apa ya, kendala dan lain-lainnya juga tentang pemasaran, bagaimana manajerial misalnya kan. Malah Bapak lebih fokus lebih itu bagaimana kalau pemasaran itu lebih kepada apa ya, memanage kan pemasaran. Ya itu ya ini ya, nanti kan kita lihat di ini apa di lokasinya, hanya saja ya Bapak tadi seperti itu tadi. Apakah nanti tidak terjebak lari ke strategi? Ya, silakan aja. Kalau memang Pak, tidak apa-apa karena pemasaran itu bagian strategi, bagian dari pemasaran ya. Tapi jangan sampai nanti terjebak itu kan, Pak.
strategi gitu kan. Nah yang keduanya apa? Itu untuk kan tadi fokusnya ke jasa informasi. Nah, dari jasa-jasa yang telah dipasarin oleh perpustakaan tadi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan atau belum? Sesuai dengan kebutuhan ya. Ya tadi ya yang strategi nanti pikirkan bagaimana ya. Bapak tidak mau terjebak gitu ya. Nanti kalau mau dibuat buku strategi pemasaran karena mau kita bahas strategi itu pasti jadi satu bahasan itu. Nah, bisa tentang ya walaupun judulnya memang pemasaran kan di dalamnya ada strategi itu di bagian gitu kan. Tapi kalau dia strategi nanti khusus strategi aja yang di ya. Nanti bisa di ini ya. Yang keduanya apa tadi? Apa kedua? Apakah pasaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Kebutuhan ya, tingkat kebutuhan sesuai dengan ya apa yang kita pasarkan itu sesuai dengan kebutuhan nanti itu yang akan kita ya kayak siapa nanti dia lagi. Ya satu lagi itu masalahnya, William. Tadi rumusan masalah pertama, bagaimana peran Islam dalam meningkatkan kinerja layanan perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Palembang. Layanan ya. Ya. Pokoknya satu Bagaimana peran Indonesia dalam meningkatkan kinerja, yang itu ada TIPU, bagian pengelolaan. yang satunya apa? Satu. Bagaimana peran Indonesia dalam meningkatkan kinerja pengelolaan perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Peran ya, Ya. peran English slide-nya. Ya. Oke. Yang kedua, apa saja Layanannya, ya. hambatan yang dihadapi pada penerapan Indonesia dalam meningkatkan layanan perpustakaan pada Dinas Kearsipan. Yang jadi ini kan layanannya ya. Ya nanti kita bisa sesuai dengan di lapangannya nanti seperti apa ya. Tapi intinya Pak, saya mau lihat peran penggunaannya, penggunaan ini slide-nya, kemudian nah bagaimana pelayanannya dalam hambatan-hambatan dalam layanan atau yang jelas misalnya di layanan ada opak nanti kan menjadi persoalannya tadi dalamnya. Nah sebenarnya dari dua itu harusnya ada yang satu nanti di rumus tapi kan kita panjang itu nanti dibikin saja ya. Jadi dari kedua ini semuanya dua itu ada satu permasalahan inti misalnya. Inti apa tadi kalau misalnya Pak dari dua itu kan ini ada kebiasaan udah permasalahan intinya apa ya? Cara kita itu lebih ke sumber dayanya. Sumber daya manusia. Sumber daya apa? Kalau di Dinas Kearsipan itu Inggrisnya itu masih versi 2 Pak. Dari observasi awal ya. Sumber daya. Yang itu sebenarnya dari persoalan besar itu apa? Dari dua rumusan masalah yang sudah disebutkan itu kan masalah budaya kan ya, pengelola ya. Nah, ya kan tadi kan masalah yang tidak ilmu perpustakaan dan perpustakaan. Kira-kira apa yang jadi bahasan inti besarnya itu sebenarnya Pak? Masalah besarnya itu sebenarnya misalnya tentang apa? Bisa? Satu masalah tadi, masalah motivasi ya. Yang kedua apa? Kira-kira apa? Nah, temukan satu ya, temukan satu persoalan. Kalau ini dengan pemasaran yang sudah dilakukan, kenapa meningkat? Umumnya itu belum meningkat. Apakah memang kebutuhan perpustakaannya belum cukup atau ini ya apa minat apa istilahnya ini ya apa dari pemustaka itu ini ya misalnya apa karena apa tadi kan pemasaran ya sistemnya sudah dilakukan kemudian sudah pakai berbagai macam media tapi misalnya kira-kira tingkat apa tadi yang kedua kebutuhan ya kebutuhannya ya nanti itu ya jadi masuk apa dan muncul. Oke satu lagi terakhir apa mau pakai apa menyelesaikannya gitu ya pemasaran misalnya ini dulu siapa ya Putri motivasi berarti kan konsep motivasi apa tadi teori motivasi iya teorinya kerangka teorinya lihatnya di kerangka teori apa menggunakan teori motivasi yang ideal itu motivasi yang dapat merangsang usaha. Terus pemasaran motivasi di halaman berapa? 10 10? 10?
Mana? Teori motivasi faktor. Iya, berarti dua ya menurut dia. Satu faktor apa? Higienis dan Iya. faktor motivasi. Motivasi. Jadi kalau memang mau pakai yang itu, ya, higienis apa dia bilangnya? Higienis itu faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badannya. Faktor higienis ini meliputi gaji, kondisi Nah, kerja. Berarti itu yang mau kita cari di lapangan ya. Jadi ini motivasi kerja, di sini pengelola satu. Nah kalau kan dikerahkan satu higienis itu apa tadi? Nah di dalamnya ada gaji, ada apa? Kan itu kita mau tanya di dalam. Kenapa dia mau bekerja Pak? Karena gajinya misalnya. Nah itu ditanyanya ya itu. Jadi kita ke lapangan itu pakai punya orang itu. Jadi kita tidak, pokoknya ditanya tentang menurut si siapa tadi? Frederick. Nah iya, makanya kita kalau ke lapangan tidak pakai, tidak, kan banyak di perusahaan tentang apa saja ada kan, tapi kita ke lapangan, Pak saya mau cari satu IG apa tadi ya. Nah, menurut dia satu IG itu ada satu gaji, tanya gajinya, Pak gajinya berapa? Kenapa? Karena bekerja kan, oh karena gajinya besar, oh berarti oke, sesuai ya. Satu lagi apa? Kondisi kerja. Kondisinya, ke lapangan apanya ya, bisa kenyamanan dan lain-lain, pokoknya itu ya. Oke, jadi konsep sementara pakai yang itu, tapi nanti bisa berubah dalam perjalanan. Pak, saya ternyata untuk motivasi saya ada konsep ini yang lebih bagus, silakan. Sebenarnya ada dua macam, satunya Motivasi itu Oh, motivasi. prestasi, yang mempengaruhi itu prestasi, pengakuan, terus tanggung jawab. iya, itu ya, itu apa? Ya konsekuensi seperti itu kita menggunakan, jadi pisau analisisnya itu yang akan bawa ke lapangan. Kemudian kita uji di lapangan sampai hasilnya mau, perkara ujinya mau pakai kualitatif, pakai kuantitatif silakan, gitu ya. Sementara itu ya, tidak apa-apa, itu pakai yang itu dulu ya. Nanti kalau dalam lapangan bertemu beda, berarti kan aman ya. Ini siapa nih? Fitri. Tinggal ABCD-nya ini nanti bisa dalam kisah ini, latar belakang, bagaimana penulisan ini pasti panjang perjalanannya itu kan. Tapi intinya itu. Saya sudah terbayang di kita, Pak, saya mau ke lapangan, mau menguji tentang motivasi kerja. Yang saya uji adalah persoalannya karena banyak yang tidak pegawai, yang bukan perpustakaan, dan ini kenapa dia motivasinya? Oh ternyata menurut konsep yang saya bawa, yang saya akan uji, menurut satu ada namanya higienis apa tadi ya? Faktor higienis. Higienis faktor itu ada A, B, C, D, F, G, itu yang saya akan uji, gajinya apa, berapa ininya, terus prestasinya apa dan lain-lain itu, sampai dapat berapa persentase, sampai terakhir bahwa dia termotivasi karena semuanya terpenuhi, misalnya gitu ya. Gitu, oke. Terus ini pemasaran itu konsep banyak pemasaran, pakai apa? Pakai Jasa loh ya, pemasarannya jasa sekarang. Kalau pemasaran yang produk ya beda kan, ini pemasaran jasa apa? Pakai siapa? Philip Kotler. Dia bilang apa? Dia kalau pemasaran itu proses sosial dan manajerial dengan seseorang atau kelompok yang memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai dengan yang lain. Jasa, yaitu jasa non-profit pada perpustakaan, itu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kamu berapa? 9. 9. Efektivitas ya. Efektivitas. Pemasaran ya. 9. Ya begitu ya, merenungnya itu seperti itu ya. Pemasaran, pengertian tidak usah pengertian, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah marketing adalah bisa pemasaran adalah proses sosial manajerial. Nah kan, kalau memang dia ada proses sosial manajerial gitu aja. Pokoknya semuanya ya, untuk satu orang bisa untuk kerangkanya seperti itu. Tentang bidang apapun seperti itu. Kalau di Bapak ya. Misalnya itu, Philip Kotler mengatakan bahwa dalam pemasaran itu ada, menurut dia ada dua, satu manajerial, satu tentang Sosial. apa tuh? Apa? Proses sosial dan Nah, proses sosial dia bilang apa? Kan itu yang mau kita uji kalau memang pakai itu.
Manajerial nanti sebutkan manajerial seperti apa, manajerial 1, 2, 3, 4. Nah di sana digunakan enggak? Oh ternyata pemasarannya berhasil karena menggunakan manajerialnya seperti itu. Begitu ya kerangka ininya ya. Nah jadi harus punya S1 pun harus punya teori. Nggak bisa kita ke lapangan. Nah, misalnya ketemu dengan yang lain Pak, saya sepertinya dalam pemasaran misalnya, dalam pemasaran saya pakai konsep lain aja Pak. Misalnya Bapak pernah dengar ada konsep AIDA plus S misalnya. Dalam pemasaran itu A, attention, dia harus menunjukkan. B, misalnya I, interest, dia ketertarikan. Ketiga, D, desire, share. Orang share kalau kita menampilkan itu kan pemasaran kan. Baru action misalnya. Action itu tindakan, dia melakukan tindakan. Terakhir plus S, satisfaction misalnya. Dia kepuasan dan mengulang lagi. Nah itu konsep lain. Kalau misalnya pakai konsep itu kalau ketemu punya siapapun silakan. Tapi diuji di lapangan nanti. Kalau itu berarti kalau yang Bapak misalnya sebutkan tadi, attentionnya diuji, ininya diuji sampai ke satisfactionnya orang tertarik lagi enggak. Tapi kalau dia pakai yang Kotler, Pak saya pakai Kotler, silakan. Dalam pemasaran itu Pak bisa sukses karena ada manajerialnya 1, 2, 3. Dia memang melakukan ini manajerial. Adakan pimpinan membuat kegiatan-kegiatan yang di manage itu bekerja dengan melakukan kegiatan dengan orang lain kan. Itu ya. Nah jadi itu pakai Philip Kotler atau bisa nanti berubah, silakan. Satu lagi ya. Untuk Bila pakai apa? Pakai Pelayanan lah ya, pelayanan ya. ini pakai Hotfit model Pak. Ya apa dia? Hotfit model yang merupakan satu model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi yang menempatkan 3 komponen Mas. Human, organization, dan teknologi. Evaluasi ya, berarti ini mengevaluasi ke English Lab-nya. Oke, ada English Lab. Oke lah kita gunakan untuk pelayanan, tapi ada 1, 2, 3. Satu apa? Tadi yang pertama itu human, Apa artinya? manusia, sumber daya lebih ke Sumber dayanya, cari sumber dayanya, begitu kan? Ya. Kan sudah enak ya, sudah punya, kita tinggal gunakan aja, orang sudah punya itu. Orangnya seperti apa? Menurut siapa tadi namanya? Apa? Tokohnya siapa yang itu? Human itu Hotfit model Pak. Ya, jadi SDM-nya, kedua, SDM-nya, yang keduanya organization. organisasi lembaga ini ya. Ya, lembaga Terus satu nih, yang terkait teknologi yaitu teknologinya ya, aplikasinya teknologi dan lain sebagainya sehingga layanan bisa baik. Sementara itu ya, nanti bisa berkembang itu. Tapi secara umum kita bisa saksikan tiga-tiganya punya ini ya, punya alasan untuk mengambil itu dari masalah dan lain sebagainya. A, B, C, D-nya nanti kita bisa ini ya, bisa di dalam bimbingan dan mungkin nanti lebih luas juga mungkin oleh Pak Yanto dan ini ya. Intinya seperti itu ya, Bapak sudah menangkap secara umum apa yang ingin kita lakukan, tapi itu pun nanti kita akan perundingkan apakah ini layak apa tidak mungkin dari sisi lainnya oleh Pak Yanto. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.